Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas Waalaikumsalam tentang warahmatullahi wabarakatuh. tugas manusia diutus Allah di muka bumi ini. Ya, yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah. Tugas yang kedua adalah untuk menjadi khalifah, ya, pemimpin atau wakil Allah di muka bumi ini. Ya, tugas yang pertama ibadah. Ibadah itu ada dua pengertian, ya. Yang pertama ibadah mahdhah, yaitu ibadah khusus atau bahasa Indonesianya. Ibadah khusus adalah ibadah yang syarat rukun itu sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ibadah yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Itu ibadah umum. Ibadah umum itu syarat dan rukunnya tidak ditetapkan. Artinya kita boleh buat variasi sendiri untuk ibadah yang ghairu mahdhah. Ya, kan di surat Az-Zariyat itu dinyatakan dengan jelas oleh Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kesannya kita ini selama hidup di dunia nggak ada kerjaan lain selain hanya beribadah saja kepada Allah. Kalau kita mengartikan ibadah itu secara sempit, yang mahdhah saja, kesannya kok kita ini hidup kok cuman untuk sholat saja, ya, untuk baca Quran saja. Emangnya nggak boleh aktivitas yang lain, ya, seperti kuliah, bekerja, atau berkreasi yang lainnya. Nah, itulah pengertian ibadah. Makanya ada dua. Ibadah-ibadah yang kedua tadi adalah golongannya ibadah ghairu mahdhah. Nah, ibadah mahdhah ini syarat dan syarat diterimanya ibadah yang mahdhah ini ada 3. Jadi kalau nggak memenuhi syarat ini, makanya ibadah kita nggak diterima oleh Allah, ditolak. Apa saja syarat diterimanya ibadah yang mahdhah? Yang pertama adalah ikhlas, niat lillahi ta'ala. Artinya kita niatkan ibadah kita hanya untuk Allah semata, tidak untuk yang lain. Apalagi kecampur hal-hal yang syirik. Waduh, jelas tertolak, ya. Ibadahnya nggak ikhlas kecampur syirik. Baik syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik besar menyekutukan Allah. Syirik kecil, riya misalnya. Pamer, ibadahnya untuk pamer. Maka tertolak ibadahnya. Tidak diterima oleh Allah. Syarat yang kedua, diterimanya ibadah mahdhah adalah ada syariat atau disyariatkan oleh Islam ini. Apa artinya disyariatkan? Yaitu ada perintah baik dari Allah maupun Rasulnya. Kalau perintah Allah ada dalam Al-Quran. Kalau Rasulullah ada dalam sunnahnya, hadis. Jadi harus ada perintah dari Allah dan Rasulnya, baru diterima ibadah kita itu. Kalau ibadah kok nggak ada perintah, buat-buat sendiri, ya nggak diterima lah. Harus ada perintah dulu. Allah memerintahkan apa dalam Al-Quran? Aqimus sholah, dirikan sholat. Nah, berarti sholat itu adalah perintah Allah, kan gitu. Jangan buat-buat sendiri yang ibadah mahdhah. Yang ketiga, syarat diterimanya ibadah mahdhah adalah
ittiba ar-rasul, yaitu mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, niatnya sudah ikhlas. Ada perintah dari Allah. Tapi dalam pelaksanaan prakteknya ibadah kita nggak ngikuti Rasulullah, ya ditolak, nggak diterima. Contoh, sholat subuh. Kita ikhlas betul sholat itu ya, sesuai waktunya. Ya, jam 5-an kita sholat subuh. Ada perintah nggak sholat subuh dalam Al-Quran? Ada. Dalam hadis? Ada. Secara rinci ya. Tapi sholat subuh kita nggak ngikuti Rasul. Kita sholat subuhnya 3 rakaat. Diterima nggak ibadah sholat subuh kita? Ya nggak diterima. Karena nggak mengikuti Rasulullah. Rasulullah ngasih contoh sholat subuh itu 2 rakaat gitu. Dan sholat-sholat yang lainnya ngikuti tata cara Rasulullah. Itu, jadi ada 3 syarat itu harus terpenuhi semua, baru ibadah mahdoh kita diterima. Ya. Sholat, puasa kita, zakat kita, haji kita, semuanya itu harus mengikuti tata cara Rasulullah melaksanakan ibadah itu. Kalau tidak mengikuti tata cara Rasulullah, ya ini kategorinya bid'ah. Bid'ah itu maksudnya buat-buat sendiri aturan ibadah. Bid'ah itu dhalalah, sesat. Sesat jadi ibadah kita. Itu khusus untuk ibadah yang mahdhah. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah, ibadah umum. Syarat diterimanya ibadah ghairu mahdhah itu cuma 2. Yang pertama, niat ikhlas lillahi ta'ala, sama dengan ibadah mahdhah ya. Tidak tercampur hal-hal yang berbau syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Ya, tidak ada muatan-muatan lain, niatnya karena ingin dilihat orang, pamer dan sebagainya, ya ditolak. Kalau niatnya seperti itu. Yang kedua, syarat diterimanya ibadah ghairu mahdhah adalah untuk kebaikan ibadahnya atau melaksanakan hal-hal yang baik, ya, yang disukai Allah, Rasulnya dan orang banyak. Itu aja. Masalah modelnya gimana cara ibadahnya terserah. Apapun ya kreasi kita, ibadah ghairu mahdhah namanya. Asal untuk kebaikan dan lillahi ta'ala. Ya, contohnya kita ini kuliah nih. Kuliah ini termasuk ibadah ghairu mahdhah karena nggak ada perintah khusus kamu harus kuliah, nggak ada. Kemudian Rasul ngasih contoh menuntut ilmu itu harus di bangku kuliah, nggak ada juga. Artinya ya ibadah ghairu mahdhah itu kreasi kita. Allah cuma perintah tuntutlah ilmu. Kita suruh menuntut ilmu, tapi bagaimana caranya menuntut ilmu? Terserah kita mau lewat bangku kuliah atau mau belajar sendiri atau didak di rumah atau kita mau cari guru ya atau via media lain, via YouTube, via banyak sekali medsos ya. Mau belajarnya lewat situ aja lah, nggak mau kuliah ya boleh-boleh aja. Itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Bekerja itu termasuk ibadah ghairu mahdhah. Ya. Terus beraktivitas kita ini termasuk ibadah ghairu mahdhah. Bahkan Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa sesungguhnya aktivitas kita ini dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi nanti ya, dari bangun tidur tadi pagi sampai nanti mau tidur lagi malam, itu adalah ibadah selama tidak bermaksiat kepada Allah. Ya.
Kalau bermaksiat ya bukan ibadah, maka lawannya ibadah adalah maksiat. Itu. Artinya gini, kalau orang dia sedang beribadah berarti dia tidak bermaksiat kepada Allah. Sebaliknya orang itu kalau lagi bermaksiat berarti dia tidak beribadah kepada Allah. Ya, ibadah makhluk. Apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah selama tidak bermaksiat gitu loh. Apapun. Tapi kalau kita tidak beribadah berarti maksiat. Karena orang beribadah itu ya Allah ganjar nanti di akhirat adalah surga. Sedangkan orang yang bermaksiat Allah berikan balasannya ya berupa neraka. Karena di akhirat itu kan cuma ada dua tempat, ada surga dan neraka, tidak ada tempat lain. Makanya orang yang beribadah di surga, orang yang maksiat di neraka, nggak ada di antara keduanya. Nggak ibadah, nggak maksiat. Tempatnya di mana di akhirat? Di antara surga dan neraka, enggak. Orang yang tidak beribadah berarti maksiat. Makanya kamu pikirkan sekarang, semua aktivitasmu itu sedang beribadah atau sedang bermaksiat kepada Allah. Nah, tugas yang kedua adalah menjadi khalifah. Khalifatul fil ard. Menjadi wakil Allah di muka bumi ini. Dengan cara apa kita menjadi khalifah? Khalifah itu pemimpin. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk menjadi pemimpin di alam ini, di dunia ini, menjadi pemimpin. Pemimpin seluruh makhluk yang ada di dunia, pemimpin seluruh alam, ya, tumbuhan, tanaman, hewan, kita ini pemimpin. Bahkan kita adalah pemimpin bagi yang lainnya, ya. Kalian pemimpin untuk orang-orang di bawah kalian, adik-adik ya yang lebih muda. Orang tua adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Apalagi benar-benar jadi pemimpin di lingkungan masyarakat, jadi RT, ya, jadi lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, bahkan itu pemimpin semua. Dan itu adalah tugas manusia di muka bumi itu menjadi pemimpin. Semua kita ini adalah pemimpin. Nah, yang kedua, khalifah itu ya diberi amanah oleh Allah untuk memakmurkan alam ini, bukan merusak. Memakmurkan supaya ramai dunia ini, ya, supaya dunia ini penuh dengan aktivitas kegiatan manusia. Ya, dipenuhi dengan aktivitas. Tentunya kegiatan yang baik dan bermanfaat. Dan melestarikan alam, menjaga alam ini bukan merusaknya, ya, supaya tetap stabil. Nah, itulah tugas kita di dunia ini. Selain beribadah tadi, adalah menjadi khalifah. Ya, itu tambahan dari Abi, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.